Peserta dengan nomor urut 06 akan membawakan cerita dengan judul Kotak Aja. Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi mungkin kita ulang ya. Peserta diperbolehkan untuk memulai ketika MC mempersilahkan. 07. Terlalu bersemangat nggak apa-apa. Sama sekali iya. Oke. Saya juga pernah seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Peserta dengan nomor 06 akan membawakan cerita dengan judul Kotak Aja. Kepada peserta dengan nomor 06 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin menceritakan cerita yang berjudul Kotak Ajaib. Di suatu hutan yang sepi, tak ada seekor binatang pun yang ingin mendekati harimau. Jangankan mendengar namanya saja pun tak mau. Dia itu binatang yang sangat jahat, yang tak segan-segan memangsa sama penghuni hutan. Jadi para penghuni hutan pun bersepakat agar saling menjaga satu sama lain dari kejahatan harimau. Setelah kesepakatan itu terjalin, harimau sudah berhari-hari ini tidak mendapatkan bangsanya. Padahal tenang, kemari, berjalan, berlari, mengendap-endap, bersembunyi, serta melumuri badannya menggunakan lumpur dan dedaunan kering. Tapi hasilnya tetap nihil. Di hutan itu seperti tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Bisa mati kelaparan aku, kata harimau. Tapi baru saja dia berbicara begitu, hidungnya yang sangat tajam mencium bau yang sedap. Sedapnya, dia pun tak pakai lama langsung mencari sumber bau tersebut. Setelah dia mencari, dia ketemulah sebuah kotak yang di dalamnya ada sebuah daging yang menggantung. Kotak apa itu? Bagaimana daging tersebut bisa ada dalam kotak tersebut? Kata harimau. Aku tak peduli. Yang penting aku bisa makan hari ini. Inilah yang namanya rezeki. Tak perlu dicari, datang sendiri. Betul-betul raja rupanya aku ini. Makan saja disediakan dengan otak khusus pula. Tak pakai lama maupun rekam daging tersebut. Tapi baru saja mencongkel daging tersebut, terdengarlah suara yang cukup keras. Blah! Pintu yang mulai terbuka kini tertutup. Harimau terkurung di dalamnya. Tapi harimau yang kelaparan tak memperdulikan itu. Dia asik bernyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Setelah dia bernyam-nyam-nyam-nyam, perut dia sudah kenyang. Dia pun mengantuk. Jadi dia pun tertidur di dalam kotak tersebut. 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Dia pun terbangun. Gila, seperti mati saja tidurmu, kata harimau. Dia pun cepat-cepat berdiri. Keluar, dia pun berteriak. Dia mencari lubang yang mulai terbuka, tapi tak ketemu. Dicarinya lagi, dan lagi, tapi hasilnya tetap tidak ketemu. Dia pun berteriak-teriak, keluarkan aku, keluarkan aku, keluarkan aku dari tempat terkutuk ini, keluarkan. Tapi tak berselang lama dia berteriak-teriak begitu, terdengarlah suara kersak, kertak dari dekat semak-semak. Tak berselang lama muncullah seekor rusa kecil. Rusa kecil tersebut ketakutan melihat di depannya ada makhluk berbadan oranye. Dia pun cepat-cepat membalikkan badannya. Tapi harimau mencegat itu. Hei, tunggu dulu. Matilah aku, ganti si rusa kecil. Lihatlah aku di dalam kotak ini. Jadi tidak usah takut. Tak mungkin aku menerkamu, dan itu tak mungkin aku lakukan. Aku justru ingin minta tolong padamu. Tolong bukakan pintu ini. Harimau pun berusaha membujuk rusa kecil tersebut. Tapi rusa kecil itu cuma bingung. Dia tidak mengaku
mengganggu dan menggeleng. Tak berselang lama muncullah suara ibunya. "Hah, kau bicara padaku?" Kini giliran harimau yang terkejut. Dia sudah bersusah payah berbicara, tapi yang dia ajak bicara seperti tak tahu apa-apa. Ingin sekali harimau mengaum, tapi itu tidak dilakukannya karena takut sang rusa kecil pergi dan meninggalkannya. Setelah yakin, rusa kecil pun membukakan pintu perangkap tersebut. Tapi tak berselang lama, harimau langsung menetapnya. Aduh, cuma suara itu yang bisa dikeluarkan rusa kecil. Rusa kecil pun berusaha berbicara. "Harimau, kau tak boleh memaksaku. Aku sudah menolongmu keluar dari perangkap itu. Mana balas budimu? Aku sudah menolongmu. Coba kita tanyakan kepada 3 makhluk hidup lain. Paling sedikit 3 lah yang menggunakan perkataanmu." Harimau pun mengiyakan kata tersebut. Dan bersama lama muncullah seekor elang hitam. Rusa kecil pun memberhentikan elang hitam itu. "Elang hitam, stop dulu. Jawablah pertanyaanku. Bagaimana? Apakah harimau boleh memaksaku? Padahal aku sudah menolongnya keluar dari perangkap ini." Elang hitam pun hinggap di batang kayu dekat mereka berdua. Dan dia menjawab, "Begitulah malam yang lemah memaksa yang kuat. Dulu aku itu manusia mengusir burung pipit yang suka memakan padi. Tapi sekarang apa? Aku diburu mereka. Kadang menggunakan supit, kadang juga menggunakan senapan." Elang hitam pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak berselang lama, datang lagi seekor kuda tua. Elang rusa kecil bos menyetop bagi kuda itu dan memberi pertanyaan sama seperti elang hitam. "Kuda tua, apakah boleh harimau memaksaku? Padahal aku sudah menolongnya keluar dari perangkap itu." Jawaban kuda tua sama seperti elang hitam. "Dulu waktu aku lumut, muda dan kuat, aku membantu manusia mengantar mereka kemana-mana dan membantu mengangkat barang. Tapi pada tak berdaya, aku dicampakkannya. Begitulah alam ternyata." Harimau tertawa lepas. Tinggal 1 poin lagi, dia akan memaksa sang rusa kecil. Tapi tak berselang lama muncullah kacilang cerdik. "Hah, pas sekali kacilang cerdik. Tolong jawablah pertanyaanku. Aku menolong harimau keluar dari perang tersebut, tapi harimau ingin memaksaku." Tapi jawaban kacilang cerdik tak terduga. "Begitulah malam yang kuat memaksa yang lemah. Hahaha, kalah lagi kau rusa. Aku akan memaksamu. Pergilah kau kecil. Kalau tidak, kamu akan menjadi santapanku selanjutnya." "Hei, tunggu dulu harimau. Kamu belum selesai bicara. Maksudku begini, aku kurang jelas atas penjelasan kalian. Apakah kalian bisa merangkaikan cerita tersebut?" Harimau dan rusa kecil pun bertatap-tatapan. Rusa pun berbinar-binar.
baik kamu pergi. Ayo rusa kecil, kita pergi saja dari sini. Buat apa kita membantu dia? Hahaha. Sedadah harimau. Rusa kecil dan kancil pun